إنما كانوا حالة في المشارق الأرض ومغاربها ثم إلى مشيخنا في الدين وصمم الحياة حسن محمد بن علي الحسن سيد الوالد عبد الرحمن حسن اسمه الله المولى وصحبه الحضر حسن كل كيف وجل مسلم فلوس حيطه عبد الله بن سعيد سالم محمد اسمه الله ربي روحنا وجسدنا الحق محمد من حسن ولدنا الله بغشهم بالرحمة والمغفرة ويسكنه الجنة ويعلن بركاتهم وسورهم وانوارهم وعلومهم ونفادهم في الدين الآخر من جميع آبائنا وآبائكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة خصوصا من داعنا ومن ساهم في هذا المسجد أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعافيهم فأنهم على هذه النية ولكل نية صالحة شاملة كاملة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حديث العاشرة حديث العاشرة صفحة 8. وعن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم بارك عليه تعالى أعددت لعباد الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. قلب بشر. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نعم. فإن في الجنة شجرة لو يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء. الآية. نعم. وروى عن المغيرة بن شعبة وروي عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناجى موسى ربه قال يا ربي أخبرني عن آخر من يدخل الجنة كم يكون له من الجنة. قال الله تعالى يا موسى لا يبقى في النار مسلم إلا رجل واحد أخرجه برحمتي ويقف على باب الجنة فأقول له ادخل الجنة فيقول كيف أدخل الجنة وقد أخذ الناس منازلهم ودرجاتهم فلم يبق لي شيء ولا مكان. فأقول يا عبدي أترضى في الجنة من المكان مقدارا مملوكا. أترضاني في الجنة من المكان مقدارا مملكة ملكين من الدنيا. ويقول قد رضيت فأقول له ادخل الجنة ولك أضعاف ذلك وعن قوم قدر مملكة 4 من ملوك الدنيا. قال المصنف رحمه الله عليه يكون منه خراسان وعراق ويمن والشام. قال صفة الجنة أكثر مما يحصى ولكن لا بد من ذكر النار عنده. نعم. Jadi dibarengin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wahdi qalbi. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi. Allahumma ya mu'allimal Adam wa Ibrahim 'allimna ilma ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna fahma rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini masih hadis menjelaskan tentang sifat-sifat surga dan neraka. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ya, wa an Abi Hurairah namanya Abdurrahman bin Sakhr. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini namanya hadis qudsi. Ya, hadis qudsi yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dan diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'dadtu li'ibadi shalihin. Aku telah mensiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh, hamba-hambaku yang soleh, yang taat kepadaku, fil jannah, di dalam surga, mala ainun ra'at, yang mana surga itu sifatnya mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah diperdengarkan oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak terlintas tersirat di hati siapapun juga dari seorang manusia. Itu yang diperlihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'raj. Ya, itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mungkin hanya sebagian besarnya saja atau sebagiannya aja yang diperlihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sering dengar di dalam hadis, dalam Al-Qur'an, tajri min tahtihal anhar. Dan kalau kita ada yang mengatakan, wah saya dari surga semalam, saya kayak gini, itu surga gambaran lebih bagus lagi. Yang terlintas dalam hati kita bayangan surga kayak gini, itu lebih bagus lagi daripada apa yang kita pikirkan. Wala khatara ala qalbi bashar. Nah, di sini dikatakan bashar, tapi malaikat Jibril pernah suatu ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika selesai Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka, malaikat Jibril disuruh untuk melihat. Coba wahai Jibril, kamu lihat surga. Lalu malaikat Jibril ketika melihat surga, alangkah indahnya surga. Ya, alangkah istimewanya surga. Alangkah, pokoknya pujian-pujian terus dah. Lalu kata malaikat Jibril, seandainya seorang mendengar kata surga, pasti dia mau, baru dengar aja pasti dia mau untuk masuk ke dalam surga. Apalagi melihat isinya, mau, kagak ada yang nggak mau. Kayak antum mau gak masuk surga? Padahal belum lihat, ya, baru tahu dari Quran dan hadis. Tapi kalau udah diperdengarkan kata surga, itu pasti mau. Gak ada yang gak mau, ya Rabb, semuanya mau orang kafir pun mau masuk surga. Akhirnya ya, setelah udah melihat semua, malaikat Jibril panggil lagi, ayo kamu lihat lagi syarat masuk surga. Pas dilihat syarat masuk surga, tau-taunya yang kemarin ya, huffat bil makarih, dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disenangi oleh manusia. Ada peraturan-peraturannya kalau orang masuk surga. Malaikat Jibril lalu berkata pada Allah, ya Allah, saya takut kalau udah ada peraturannya kayak gini nih yang kau buat, nggak ada yang masuk ke dalam surga. Masya Allah. Ya, saya takut kalau misalkan syaratnya seperti ini, saya takut nggak ada yang masuk surga, ya Allah. Akhirnya setelah itu melihat neraka. Ketika melihat neraka, wa'iyadzubillahi min dzalik, ya, seremnya, mencekamnya. Sekarang ada film di bioskop namanya Siksa Neraka, ya, baru tahu gitu. Ada sahib Siksa Neraka bilang itu nggak seberapa katanya,
Ya, itu kan visual manusia tuh. Kalau manusia aja bisa bikin yang lebih serem dari itu, gimana Allah Subhanahu wa taala jalla jalal wa ta'ala azamatuh. Ya. Yang mana hembusannya neraka aja bisa bikin dunia kebakar ini. Baru hembusannya doang tuh. Masya Allah. Akhirnya ya malaikat Jibril ngelihat neraka, takut langsung, melindung pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa pendapat kamu wahai Jibril? Pendapat saya, setiap orang yang dengar kata neraka pasti kagak mau masuk. Ya, deketin aja kagak mau. Kamu mau gak masuk neraka? Wah, udah bakal mau. Tapi orang akhir zaman ya ada yang pengen masuk neraka, katanya bareng artis-artis. Wah iya tuh. Astagfirullahaladzim. Dia nggak tahu neraka kayak mana. Ya dia kena kesundut rokok aja teriak-teriak. Ya. Dulu ada salah seorang sufi itu, kalau mau maksiat dia bawa korek. Idza hamma bi ma'siyah, kalau dia pengen maksiat dimarahin itu korek. Ayo, wahai nafsuku, ya, kamu mau maksiat sama ini aja kamu nggak kuat, gimana dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Antum boleh bawa rokok, bawa korek, ya. Kalau bawa lagi apa? Ya, kalau lagi ada hawa untuk maksiat, bawa aja korek, gini ya. Sama ini aja nggak kuat, ini sih ya Allah, nggak ada apa-apanya. Nah ini ketika diperlihatkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang mau ya Rabb masuk dalam neraka. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, kamu tahu orang-orang ya yang masuk neraka adalah yang mana mereka itu adalah yang mengiyakan ya hasrat dan syahwatnya. Jadi taat tunduk sama syahwatnya. Akhirnya kata mereka Jibril, ya Allah, saya takut semua orang masuk ke dalam sini. Ya, jadi orang penghuni neraka karena disediakan sama Allah Subhanahu wa taala, ini penghuni surga, ya ini surga penghuninya ya seperti ini. Ya. Penghuni neraka ya seperti ini, yang mana senantiasa tunduk ya, patuh, taat, ngikutin terus syahwat nafsunya. Maka kata malaikat Jibril, saya takut ya Allah, ini semuanya makhluk yang kamu ciptakan ya dari jin dan manusia masuk dalam neraka semua. Wa ya'budubillah min dzalika. Rabbana fajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajuana ya akramal akramin. Baca paling enggak sehari sekali, Allahumma inna nas'aluka jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha. Saya berlindung ya Allah dari neraka dan apa-apa yang mendekatkan diri saya kepada neraka. Min qaulin, daripada perkataan, wa amalin, tindakan, wa i'tiqad, keyakinan. Ya. Nasallahu wal afiyah wassalam ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Ya. Sami'tu wala khatara ala qalbin bashar. Iqra'u in syi'tum. Ya, bacalah kalau kalian mau. Ya, jadi disuruh membaca qaulahu ta'ala, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, surat As-Sajdah. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Nah, enggak ada seorang pun daripada jiwa mengetahui, dari seorang pun ya mengetahui apa nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Min qurrati a'yunin, ma ukhfiya lahum, yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan di muka bumi. Masya Allah. Ya, fala ta'lam ya ayya nafsin ma adallahu lahum mimma tuqirru bihi a'yunuhum jazaan minhu lahum ala ma kanu ya'malunahu fid dunya min al-a'mali shalihat fa huwa jazaa'un la yuhitu bihi illa Allah li'idhamihi. Nah, ini semuanya dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala amal kecil kita Allah Subhanahu wa taala la yadhlim ya li'ibadih, kepada hamba-hambanya enggak berbuat zalim. Maksudnya apa? Apabila in kana khairan fa khair wa in kana syarr fa syarr.
Kalau misalkan yang dilakukan adalah kebaikan, maka diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya. Qurrat a'yun itu apa-apa yang menyenangkan, apa-apa yang menggembirakan. Ya, makanya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikanlah kepada kami min azwajina, daripada pasangan-pasangan kami, min azwajina wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, qurrata a'yun, yang membuat kami bahagia, yang membuat kami senang nanti di alam kubur, di akhirat. Makanya anak soleh itu fid dunya yanfa. Makanya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina, itu terus tuh. Karena anak soleh, orang waladun soleh fid dunya yanfa, memberikan manfaat dia. Wa fil qabr yarfa, ya, di dalam kuburnya dia mengangkat derajat orang tuanya, yang tadinya mungkin orang tuanya ya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia punya anak soleh, ya, akhirnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala azabnya, atau bahkan ditempatkan di tempat yang paling tertinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, fi raudhah min riyadil jannah. Wa fil akhirah yashfa, di akhirat dia dapat syafaat dari, ya, anaknya tersebut. Riwayat katsirah, ya, bagaimana seorang anak dipaksa malaikat untuk masuk dalam surga, akan tapi dia nggak mau. Sebab apa? Orang tuanya masih di neraka. Malaikat lalu nanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ini gimana ada waladun saleh dipaksa masuk surga kagak mau? Kenapa? Karena dia pengen kedua orang tuanya masuk ke dalam surga bersamanya. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, udkhula abawayhi, masukkan kedua orang tuanya ke surga sebab anak soleh ini. Naam. Ya, ada juga bahkan orang tua yang sudah di surga tapi ditarik sama anaknya ke neraka. Ya Rabb, dia ibadah sendiri, ngaji sendiri, saya bodo amat kagak diperhatiin wala, ya, diajarin ilmu agama. Ya, dia sendiri-sendiri aja tuh. Nggak pernah ngajak saya nggak pernah diajak majlis taklim, nggak dikenalin sama ulama, nggak dikasih tahu ajaran agama. Ya, itu dia zalim ya Rabb. Akhirnya ditarik lagi masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi, ya, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Makanya kan kalau ada bayi lahir, barakallahu, ya, fi mauhub lak wa syakarta bihil wahid wa ruzikta birruhu wajah alhu qurrata a'yunin lak. Dan mudah-mudahan anak bayi ini nih, kalau perempuan, kalau laki-laki, wajah alhu, jadikan dia sebagai qurrata a'yun, ya, pelipur lara kamu. Naam. Terus fa inna fil jannah, karena sesungguhnya di dalam surga itu, ya, syajarah law yasiru raqib, terdapat pohon, ya, seandainya seorang yang mengendarai kendaraan dia itu berjalan fi dhilliha, di naungan pohon tersebut, maka dia akan berjalan selama 100 tahun. Ya, la yaqta'uha, enggak terputus-putus itu. Ya, pohon yang rindang, ya, yang lebat, ya, pohonnya itu 100 tahun perjalanan, masya Allah. 100 tahun perjalanan dari sini kemana? Ya, kalau kita lihat di Google Maps, tadi Ani coba-coba lihat di Google Maps, jalan dari sini sampai Mekah Mukarramah. Subhanallah, padahal kagak tahu, ya, perjalanan apa, maksudnya nggak ada sinkronisasi sama ini, kita cuma tahu aja itu 128 hari kalau jalan, ya, belum sampai sana udah mati tapi ya, apa, jalan kaki dari sini ke Mekah 128 hari. Nggak apa-apa kalau dia punya himmah, ya, kalau dia punya himmah dibantu malaikat, ya, bisa aja dilipat bumi. Makanya Al-Walid sering bilang, kalau antum pengen ada niat umroh atau haji, taruh di tempat kayak bekas sarung tuh, BHS atau Gajah Duduk kan ada tempatnya tuh, ya, masukin uang situ, niatnya mau apa, buat umroh atau buat haji, nanti ditambahin sama malaikat, insya Allah. Tapi jangan dihitung, ya, jangan dihitung, jangan diambil lagi, ya, nanti diambil lagi,
ya buat kreditan motor atau yang lain sebagainya. Jangan, udah taruh aja udah. Ya, ini saya niat buat haji, buat umroh. Ntar tahu-tahu apa? Insya Allah ditambahin aja gitu. Ya, kita kan percaya dengan ghaib. Ya, alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimunas shalata wa mimma razaqnahum. Ini orang Islam kenapa menang? Karena percaya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus wa iqra'u in syi'tum, maka bacalah kalau kalian mau qaulullah ta'ala, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa dhillin mamdud. Nah, ini surat Waqiah nih. Ya. Dan zil, naungan, mamdud yang terbentang luas. Tuh, ya. Kagak hilang-hilang. Wa ma'in maskut, dan air yang tercurah. Tuh, yang tidak pernah berhenti, la yatawaqqaf. Ya, maskut itu jarin, ngalir terus, layang koti, nggak putus-putus. Wa ma'in maskut wa faqihatin katsirah, dan buah-buahan yang banyak. La tanhasir, kagak habis-habis, bermacam-macam buah-buahan. La maqtu'atu wa la mamnu'ah, yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang ngambilnya. Apaan aja boleh, khamr aja boleh kita minum. Ya, makanya orang yang pernah mencicipi ya khamr di dunia, maka dia tidak boleh lagi mencicipi khamr di akhirat. Ya, makanya man ta'ajjala qabla awani uqiba bi hirmani. Ya. Nanti wa khitamuhu misk. Khamr ketika diminum akhirnya jadi apa? Misk. Ya, tahu gak aroma misik? Itu aroma paling enak ya ketika kita hirup. Jadi pas keluarnya apa? Misik. Kalau kita kan di sini keluarnya bau naga, ya, bau kambing. Naam. Wa dhillin mamdud wa ma'in maskub wa faqihatin katsirah la maqtu'ati wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah. Tuh, furush, kasur-kasur yang tebal. Terus marfu'ah, yang empuk-empuk. Wa furushim marfu'ah aliyatuhu al-asirah, yang diletakkan di ranjang-ranjang. Inna ansha'nahunna insya'a, sungguhnya kami menciptakan mereka bidadari ya, dengan secara langsung. Ansya'a yunshi'u khalaqna nisa'a al-jannah nash'atan kamilah la tuqbalul fana. Jadi diciptakan ya, nggak pakai proses. Kalau ansya'a yunshi'u itu penciptaan nggak pakai proses. Kalau khalaqa yakhluqu penciptaan tapi pakai proses. Kita kan pakai proses ya, antara ayah dan ibu, lalu di perut ibu, lalu 4 bulan, 6 bulan dan lain sebagainya sampai lahir. Nah itu khalaqa yakhluqu. Tapi kalau ansya'a yunshi'u langsung ada. Tuh, inna ansha'nahunna insya'a. Inna ansha'na al-hura al-madhkurat insya'an ghairu ma'luf. Apalagi faja'alnaha kunna abqara uruban atraba li ashabil yamin. Faja'alnahunna abqara, di sini kagak ada. Ya, dan kami jadikan mereka senantiasa gadis-gadis abkara, yang perawan. Ya, mau berhubungan berapa kali tetap masih perawan. Masya Allah. Ya. Fasayyarnahunna abkaran lam yulmasna min qabl. Ya, belum pernah disentuh sama siapapun ya selain kita yang nyentuh. Uruban atroba, penuh cinta banget. Lagi akraba, sebaya umurnya ya, umur 33 tahun ya, kalau tahunnya tahun hijriyah, berarti kalau dia tahunnya miladiah 28 atau 29 tahun ya. Mutahabbibat ila azwajina, sangat cinta kasih sayang kepada suami-suami mereka. Tapi kalau istri kita, dia istri yang salihah, taat pada suaminya, dia bakal jadi pemimpin nanti, pemimpin bidadari yang ada ya di surga. Dia ratunya nanti, Masya Allah. Ya, di ashabil yamin, ya, kami ciptakan mereka bagi golongan kanan, atau yamin di sini bagi orang-orang yang beruntung. Allahumma ja'alna minhum, mudah-mudahan kita termasuk ashabul yamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, enak masuk surga ya, temu lagi kan, ngobrol-ngobrol. Ya, amalan apa sih yang buat ente masuk surga? Ntar kita ngobrol. Oh, amalan saya sebenarnya sedikit, tapi saya sering maafin orang kalau sebelum tidur, saya maafin. Ya, utang-utang juga saya lunak. Udah, ya ibro aja, lepasin aja, sian dia lagi susah. Oh, saya sering senyum doang udah.
ibadah saya senyum sama orang, ya muka sih kagak tekuk, ya muka cuma satu tekuk-tekuk. Ya. Aneh senyum aja dah sama orang, ya. Oh itu apaan ibadah itu? Ibadah aneh pernah nolong semut, ya lagi kelelep di gayung. Itu aneh pindahin, aneh taruh, ternyata itu semut apa? Ya bersyukur, ya Allah saya bersyukur padamu melalui perantaraan orang, masukkan dia ke dalam surga ya Allah. Wah. Nggak ada yang tahu, ya nggak ada yang tahu. Naam. Jam berapa? Tanggung. Wa ruwiya anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, naja Musa rabbahu, Nabi Musa bermunajat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Qala, lalu dia berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, ya Rabbi akhbirni, kabarkan kepadaku, beritahu aku, an akhirin man yadkhulul jannah, orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Kam yakunu lahu minal jannah, berapa banyak dia dapat daripada surga. Seluas mana surga? Orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Di hadis lain dikatakan bahwasanya orang yang terakhir masuk surga namanya Juhainah. Jim ha ya nun tak marbutah, Juhainah. Jadi kalau misalkan penghuni surga tahu ya, fulan bin fulan masuk surga, itu masih ada harapan untuk dia masuk surga. Ya, tapi kalau udah Juhainah yang dipanggil, itu semua penghuni surga nangis semua. Kenapa? Karena dia tahu orang yang terakhir masuk dalam surga adalah Juhainah. Setelah itu ditutup rapat-rapat, ya pintu surga, ya setelah dia masuk dalam surga dan ditutup juga rapat-rapat, ya neraka. Khalidina fiha abada. Dari situ para orang-orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Aduh, seandainya aku dulu menjadi debu aja, karena ba'dal azab lebih perih, lebih dahsyat, lebih berat daripada yang sebelumnya. Bahkan orang kafir aja mengharap dia dipanggil sebelum apa? Juhainah ini dipanggil. Kalau udah Juhainah, ya Juhainah masuk kamu ke dalam surga. Udah ditutup rapat-rapat tuh pintu neraka, udah nggak ada lagi yang masuk surga, udah selamanya tuh khalidina fiha abada. Nasallahu wal afiyah wassalamah ya akramal akramin warahmar rahimin. Kita minta selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Antum kalau ada cerita tentang surga, ini bukan cerita, ini sebuah bukti nanti. Ya, beneran kalau kita orang beriman, kita akan beriman pada surga dan neraka. Itu kejadiannya pasti benar. Ya. Naam. Jadi kalau ada ya kisah-kisah tentang surga, kita minta ya nasallaha al-jannata. Kalau kita ada kisah tentang neraka, wa iyadzubillah min dzalik, nasallahu afwa wal afiyah wassalamah. Ya. Makanya di surat apa yang terakhir? Nasallahu afwa wal afiyah. Iya Al-Qari'ah. Narun hamiyah. Nasallallahu afwa wal afiyah. Naam. Wa ruwiya anil Mughirah. Nah ini Nabi Musa naja Rabbahu, Tuhannya, qala ya Rabb akhbirni an akhiri man yadkhulul jannah, kam yakun lahu minal jannah, dapat bagian apa dia? Berapa dia dapatnya? Ya. Tadi namanya siapa? Juhainah. Ya, kita nggak tahu nih Juhainah siapa. Ini kan Juhainah pakai bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia siapa tuh? Ya, John kali. Johan apa aja? Ah? Enggak. Juhainah. Ya, Juhainah kan bisa John, Joan, Juan. Ya kalau dia orang Spanyol Juan. Ya kalau orang sini Johan ya. Ya nggak tahu, wallahu a'lam ya. Yang penting itu penduduk neraka pada kenal yang namanya Juhainah. Kenapa? Karena diwanti-wanti ini Juhainah kalau udah keluar tandanya udah nggak ada lagi masuk dalam surga. Nah, la yabqa finnar muslim, nggak tersisa di neraka itu muslim. Jadi man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman, pasti masuk surga. Yang mana di dalam hatinya itu ada sebesar zarrah ya, daripada keimanan, ya, sesuatu yang kecil, pasti dia masuk ke dalam surga ya. Tapi kapan? Nah itu tanda tanyanya, kapan dia masuk ke dalam surga? Apakah dicuci dulu? Apakah sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama? Nah, kita mudah-mudahan jangan sampai dah nyicip-nyicipin neraka dah, wa iyadzubillah, langsung dari
ya, awal, sabiqunal awwalun, ya. Illa rajulun wahid, ya, kecuali satu orang nih, ukhrijuhu bi rahmati, tetap aku keluarkan dia dari neraka karena apa? Karena rahmatku. Fayagifu ala babil jannah, lalu dia berdiri di pintu surga. Fa'aqulu lahu, maka aku berkata kepadanya, udkhulil jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Fayaqulu, maka dia menjawab, kaifa adkhulul jannah, bagaimana ya Allah aku masuk ke dalam surga? Waqad akhadhan nasu manazilahum, dan sungguh manusia telah, ya, mengambil, ya, dia sudah menempati daripada, ya, rumah-rumahnya, surga yang engkau telah berikan kepada mereka. Ini dalam pikiran dia kayak gitu, ini surga udah pasti penuh, orang terakhir masuk surga, ini surga udah penuh pasti nih, ya, udah nggak tersisa lagi buat saya, ya. Wa darajatihim, faqad akhadhan nasu manazilahum wa darajatihim, derajat-derajat mereka, ya, ada yang surganya surga Firdaus, ya Allah maj'alna minhum. Falam yabqa li syai'un, maka udah nggak sisa bagiku, ya. Wala makan, ya, nggak tersisa bagiku daripada rumah-rumah di surga, tempat juga saya nggak dapat. Fa'aqul ya abdi, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya abdi, wahai hambaku, atarbani fil jannah, apakah kamu ridha denganku, ya, engkau aku masukkan ke dalam surga, minal makan, daripada surga yang tempatnya itu miqdar mamlakati malikaini minad dunya, ya, seluas kerajaan, ya, kerajaan dua orang raja di dunia, kerajaan dua orang raja, Malik, ya, Malik, ya, Malik itu raja-raja, Malikun malikani, muluk, ya. Terus minad dunya, fayaqulu qad raditu, aku ridha, ya, dua kerajaan, ya, besar dunia, misalkan Romawi, Persia, itu kan luas banget, ya. Wa qad raditu fa aqulu udkhulil jannah wa laka ad'af dzalik, berarti dua, ya, dipergantikan jadi dua, jadi berapa? Empat kerajaan di dunia. Tuh. Ini orang yang paling akhir masuk ke dalam surga. Di dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya dia mendapat 10 kali lipat luas bumi. Tuh, 10 kali lipat luas bumi. Luas bumi aja Masya Allah, ya, dari ujung ke ujung, ya. Naam. Udkhulil jannah wa laka ad'afu dzalik fa'atahu biqadri mamlakati arba'ati minal muluk. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika sudah dilipat gandakan luas surga yang diberikan oleh ini orang terakhir nih, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan 4, ya, seluas 4 kerajaan daripada raja-raja di dunia atau kerajaan-kerajaan dunia, muluk, ya. Qala al-musannif, berkata al-musannif Syekh Muhammad bin Abi Bakar al-Usuri rahmatullah alaihi, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, yakunu, nah itu 4, ya, kerajaan itu seakan-akan, nah ini seakan-akan, ya, mislah Khurasan, seperti Khurasan. Khurasan sekarang apa nih, ya, kalau nggak salah sih Khurasan, kalau nggak salah, ya, kalau nggak salah berarti benar, ya, Iran, Uzbekistan, Tajikistan, apalagi tuh yang Bilat Mawar An-Nahra, enggak, apa? Enggak, Khurasan tuh daerah sono, daerah sampingnya Irak. Kalau antum lihat di peta Kuwait, tuh Kuwait sampai ke Iran itu Khurasan namanya. Tuh, Turkmenistan, nah itu dah, itu kan gede itu, ya. Wa Irak, nah Irak antum tahu, ya, Irak sebelah sini, sebelah kirinya Saudi. Kalau Irak zaman sekarang kecil, Irak zaman dulu besar, ya. Wa Yaman, nah Yaman kalau antum lihat peta, Yaman sekarang sebenarnya segitu doang, setengah daripada Yaman dulu. Kalau yang disebut Yaman itu dari ujung sana sampai ke Abu Dhabi, itu termasuk Yaman itu, ya. Oman, Muscat itu juga termasuk apa? Yaman. Kalau sekarang kan cuma sampai ujung doang, sampai Salalah. Tuh. Wa Irak, wa Yaman, wa Syam. Tuh, Syam aja udah gede, ya. Syam apa? Ya takawan ala arba'atil bilad, ya, terdiri dari 4 negara. Kalau sekarang Jordan, ya, Palestina, Lebanon, sama Syria. Tuh.
Itu luas banget itu, masya Allah. Ya, bahkan sebagian selatan Turki itu dinamakan ya Syam, seperti Antakya. Ya, Antakya itu Syam juga, tapi sekarang udah masuk wilayah Turki. Nah ini kalau menurut pendapat Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Suri, ini musannif kitab ini. Ya, jadi luasnya seperti itu. Ya, Masya Allah, secondet aja luas banget ya, luas banget. Ada beberapa jalan-jalan condet yang aneh belum apa? Ya, yang belum pernah aneh telusurin. Ya, pernah sekali-kali telusurin, wah ini kayaknya bukan di condet nih. Saking apa? Saking kita jarang ke situ. Nah, bahkan orang asli condet aja belum tentu semuanya dia telusurin. Ya, yang di bawah bed rumah aneh aja tuh, ya, yang ada kali terus masuk ke kayak hutan-hutan, kayak bukan di condet tuh. Ya, Masya Allah, kayak lagi di Bogor atau di ya, di tempat-tempat adem. Hakada. Wa Iraq wa Yaman wa Syam qala sifatul jannah aktsar mimma yuhsal. Ini gambaran surga banyak sekali daripada apa-apa yang disebutkan, yang dihitung. Walakin labudda min zikrin nar indahu. Akan tapi harus juga menyebutkan sifat-sifat, gambaran-gambaran ya neraka, ya, biar ada apa tandingannya. Jadi supaya kita jangan mengharap aja, tapi kita juga meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, meminta supaya disingkirkan dari ya segala siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah hidup kami di dunia bahagia, ketika meninggal dalam keadaan husnul khatimah, di akhirat masuk ke dalam surga, berkumpul dengan Nabi yang mulia, dan dihindari dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hadzal du'a wa minkal ijabah wa hadzal judu wa lakal tuqlan wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaikum wa anta raji rabbi fa